Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 2 TPB 20B, di mana dalam pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 tutorial Fisika Dasar 2 kita. Untuk di pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas tentang materi induksi elektromagnetik. Gitu ya. Sebelum masuk ke dalam soal dan pembahasannya, saya di sini ingin mereview sedikit tentang materi induksi elektromagnetik. Semoga bisa merecall kembali ya materi tentang induksi elektromagnetik yang sudah kalian terima sebelumnya di kelas besar atau saat SMA dahulu. Gitu. Oke. Oh ya, silakan bagi teman-teman bisa menyalakan kameranya ya selama kelas tutorial berlangsung. Nah, coba perhatikan di sini. Yang pertama itu induksi elektromagnetik. Apa sih induksi elektromagnetik itu? Induksi elektromagnetik adalah besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnetik. Nah, di sini ada yang namanya gaya gerak listrik induksi. Yang pertama ada arus induksi. Arus induksi adalah arus listrik yang dihasilkan induksi elektromagnetik. Kemudian yang kedua itu ada gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. GGL induksi adalah tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Nah, selanjutnya ada hukum Lenz yang menjelaskan tentang arus induksi, di mana hukum Lenz itu menyatakan bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya ada percobaan Faraday. Percobaan Faraday itu menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Nah, di sini ada ilustrasi dari percobaan Faraday. Ketika magnet itu masuk ke dalam kumparan, maka penyimpanan pada jarum galvanometer ini mengarah ke arah kanan. Kemudian ketika magnet itu keluar dari kumparan, maka terjadi penyimpangan pada jarum galvanometer ke arah kiri. Ini ya, bisa dilihat ya, percobaan Faraday ketika magnet masuk kumparan dan yang di bawah ini ketika magnet keluar dari kumparan. Seperti ini ilustrasinya. Nah, hukum Faraday itu menjelaskan juga tentang gegel induksi yang berhubungan dengan laju perubahan flux magnet. Nah, besarnya gegel induksi yang timbul dalam suatu rangkaian itu sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Gitu. Secara matematis, hukum Faraday dapat dirumuskan seperti ini. Ini persamaan dari hukum Faraday, di mana gegel induksi itu sama dengan minus jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetik terhadap atau dibagi perubahan waktu. Ya. Delta V di sini adalah perubahan flux magnet, yaitu V2 dikurang V1, dan delta T adalah perubahan waktu, T2 minus T1. Nah, selanjutnya induktor. Apa sih induktor itu? Induktor adalah alat penghasil medan magnet yang dapat digunakan untuk menghasilkan GGL induksi. Induktor itu biasanya bisa berupa kawat menghantar, kawat melingkar, solenoida, atau toroida. Kemudian ada hukum Henry, di mana hukum Henry itu menjelaskan tentang GGL induksi terhadap arus listrik. Hukum Henry menyatakan bahwa besar GGL induksi yang timbul itu sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu. Nah, ini GGL induksi induktor atau GGL induktansi diri menurut hukum Henry dapat dirumuskan seperti ini persamaannya, yaitu GGL induksi sama dengan minus induktansi diri, ini disimbolkan sebagai L ya, dikali perubahan kuat arus listriknya terhadap perubahan waktu. Ya, delta I ini adalah perubahan kuat arus listrik, I2 minus I1, dan delta T adalah perubahan waktunya, T2 minus T1. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan induktansi diri? Induktansi diri atau L disimbolkan sebagai L besar adalah kemampuan
induktor dalam menghasilkan GGL induktansi diri dari laju perubahan arus listrik yang terjadi. Kemudian di sini kita akan melihat induktansi diri pada berbagai keadaan. Yang pertama, pada kumparan. Bagaimana induktansi diri pada kumparan? Nah, secara matematis dirumuskan seperti ini ya, induktansi diri pada kumparan, yaitu jumlah lilitan dikali dengan flux magnetiknya dibagi dengan watt arus listriknya. Selanjutnya, induktansi diri pada solenoida dan toroida. Ketika berisi udara atau vakum, maka induktansi diri pada solenoida yaitu mu0 dikali jumlah lilitan kuadrat dikali luas penampangnya dibagi dengan L, panjang solenoidanya. Nah, induktansi pada toroida itu berarti L sama dengan mu0 atau permeabilitas ruang hampa dikali jumlah lilitan kuadratnya dikali luas penampang dibagi 2πr ya, itu untuk toroida, di mana 2πr ini adalah keliling toroidanya. Nah, ketika si solenoida atau toroida ini berisi bahan, maka induktansi dirinya persamanya seperti ini. L sama dengan mu R dikali mu0 dikali N kuadrat dikali A per L. Ini untuk solenoida. Kalau toroida berarti dibagi 2πr. Mu R di sini adalah permeabilitas magnetik dari bahannya. Bahan yang dimasukkan pada solenoida atau toroida tersebut. mu0 permeabilitas ruang hampa, N kuadrat di sini adalah jumlah lilitan, A adalah luas penampang. Nah, selanjutnya di sini ada energi induktor yang tersimpan di dalamnya yang berupa medan magnet. Nah, energi induktor yang tersimpan yang di dalamnya berupa medan magnet itu dirumuskan seperti ini. E sama dengan setengah dikali L induktansi diri dikali arusnya kuadrat. Ya, atau E sama dengan setengah LI kuadrat. Nah, selanjutnya ada rangkaian RL seri, di mana jika konstanta IMF, epsilon ini ya, itu dimasukkan ke dalam rangkaian loop tunggal yang berisi resistansi R dan induktansi L, maka arus naik dalam keseimbangan. Nah, maka secara matematis, I-nya dirumuskan seperti ini, sama dengan konstanta IMF dibagi R atau GGL ya, GGL dibagi R hambatannya dikali 1 minus eksponensial pangkat minus T per tau L. Nah, di mana tau L di sini adalah konstanta waktu induktif, yaitu induktansi diri dibagi hambatannya. Nah, ketika konstanta GGL ini, si IMF ini dihilangkan, maka persamanya menjadi seperti ini. I sama dengan I0 dikali eksponensial pangkat minus T per tau L. Oke. Ini tadi sedikit review tentang induksi elektromagnetik yang akan dibahas pada soal tutorial kali ini gitu ya. Oke, langsung aja kita ke soal dan solusi. Soal pembahasan tutorial hari ini. Ini soal yang pertama. Coba perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Jadi ada sebuah flux magnetik yang melewati sebuah loop dinyatakan sebagai fungsi waktu, yaitu 12T kuadrat ditambah 5T plus 8. Di mana flux magnetik dalam miliweber dan T dalam second. Yang A, tentukan GGL induksi pada saat T sama dengan 4 second, dan B, kemanakah arah arus induksi pada hambatan R-nya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita menyelesaikan soal fisika, dibiasakan untuk kita menuliskan diketahui dari soalnya. Oke, kita nulis di sini yang diketahui dari soal. Diketahui flux magnetik sebagai fungsi waktu, yaitu 12T kuadrat ditambah 5T ditambah 8. Yang ditanya, A, GGL induksi saat T sama dengan 4 sekon, yang B, arah arus induksinya.
pada hambatan R. Oke, pertama kita bahas yang A lebih dahulu. Yang A ya, besar GGL induksi pada saat T sekon. Nah, untuk menghitung besarnya GGL induksi pada di sini kasusnya itu loop, yaitu di mana GGL induksi itu sama dengan perubahan flux magnetik terhadap waktu ya. Nah, GGL induksi sama dengan D per dt, tinggal kita masukkan aja nilai dari flux magnetik ini yang diketahui di soal nomor 1, itu kan 12 T kuadrat ditambah 5T plus 8. Nah, ini kita turunkan terhadap T. Jadi besarnya GGL induksi itu sama dengan 24 T plus 5. Nah, selanjutnya untuk T sama dengan 4 second, maka GGL ini, yang ada T-nya ini kita substitusi dengan 4 second ya. Jadi GGL induksi sama dengan 24 dikali 4 second plus 5. GGL induksi sama dengan 96 ditambah 5. Nah, maka kita peroleh besarnya GGL induksi untuk waktu T sama dengan 4 second. Untuk soal nomor 1 itu sebesar 101 milliweber. Millivolt ya. GGL induksi itu kan satuannya volt. Nah, tadi diketahui di soal bahwa flux magnetik ini dalam satuan milliweber dan T dalam sekon. Berarti di sini adalah millivolt. Nah, ini untuk yang bagian A, nomor 1 bagian A. Kemudian yang B, bagaimana arah arusnya gitu. Nah, saya ingatkan kembali, yang di sini kan simbolnya X ya. Kalau simbolnya X ini berarti arah medan magnetnya tuh keluar dari dari layar ya, keluar dari layar atau keluar dari kertas. Kalau titik itu berarti arah medan magnetnya masuk. Kebalik. X itu keluar ya. X itu silang. X atau silang itu berarti ke dalam arah medan magnetnya ke dalam layar masuk. Kalau titik itu keluar. Nah, kita tahu bahwa menurut hukum Faraday, bahwa perubahan flux magnetik bertambah dengan bertambahnya waktu. Kemudian menurut hukum Lenz, arus induksi yang timbul
pada loop berarah sedemikian sehingga menghasilkan medan magnet induksi. Yang melawan perubahan flux magnet. Melalui area yang dilingkupi loop. Nah, dari kedua hukum ini kita dapat menarik ya sebuah simpulan bahwa jika besar medan magnet itu bertambah, jika besar, nah ini B ya, B itu adalah medan magnet bertambah artinya perubahan medan magnet berarah ke dalam. Ke dalam atau simbolnya silang. Nah, ini jika medan magnet bertambah. Nah, pada hambatan R, medan magnet induksi berarah keluar atau titik. Sehingga arus induksi berarah berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini untuk arahnya gitu. Nah, bagaimana besar dari arusnya, arus induksinya? Nah, untuk menentukan besar dari arah arus induksinya, itu kita menggunakan persamaan ini. Arus induksi itu sama dengan GGL-nya dibagi dengan hambatan R-nya. Ya. Nah, dari persamaan ini kita dapat menentukan besar dari arah arus induksi pada hambatan R. Oke. Arus induksi sama dengan GGL-nya sama dengan seper R ya. Seper R, GGL induksi itu kan perubahan flux magnetik terhadap waktu. Oke, berarti di induksi sama dengan seper R, D per dt, flux magnetiknya itu diketahui bernilai 12T kuadrat plus 5T plus 8. Oke, arus induksi sama dengan seper R, dikali ini kita turunkan lagi terhadap T, jadi 24T plus 5. Nah, ini
kita peroleh besar arus induksi untuk soal nomor 1B. Oke, sampai di sini bisa semua untuk soal nomor 1. Bisa, Kak? Oke, bisa ya. Kak, boleh lihat soalnya nggak, Kak? Oke, baik. Nih soal nomornya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sudah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Coba perhatikan di sini, soal nomor 2. Ini cukup banyak ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sebuah kawat berbentuk huruf U seperti ini diletakkan dalam medan magnet homogen B di mana sebesar 0,6 Tesla dengan bidang kawat tegak lurus terhadap medan magnet B-nya. Kemudian sebuah batang peki, ini batang peki, diletakkan di atas kawat U sehingga terjadi induksi elektromagnetik dengan dua kaki kawat U. Nah, batang peki tersebut yang panjangnya sekitar 40 cm bergerak ke arah kanan dengan kecepatan konstan sebesar 12 meter per second. Ke arah kanan, jika hambatan pada kawat sebesar 20 ohm dan anggap bahwa hambatan batang dan relnya dapat diabaikan. Hitunglah yang A, gegel induksi dalam rangkaian, yang B, arus dalam rangkaian, yang C, gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batang dengan menganggap gaya luar yang bekerja padanya itu dihilangkan. Dan yang D, daya yang disipasikan dalam hambatannya. Oke, kita ya menuliskan dulu ya, diketahui dari soal nomor 2 sebelum kita menyelesaikan solusinya. Di sini tulis diketahui medan magnetnya seragam bernilai 0,6 Tesla. Selanjutnya panjang kawatnya L ya, kita simpulkan sebagai L, panjang dari batang peki itu 40 cm. Ini kita konversi ke dalam satuan meter, jadi 40 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, selanjutnya kecepatannya ke arah kanan dengan kecepatan 12 meter per second. Kemudian hambatan kawat itu 20 ohm. Oke, ini sudah diketahui. Sekarang kita tulis apa sih yang ditanya dari soal nomor 2 ini. Nah, yang A itu adalah gegel induksi dalam rangkaian. Yang B arus dalam rangkaiannya. I ya, yang C itu gaya yang diperlukan. Kita simpulkan F. Yang D daya yang disipasikan. Daya kita simpulkan sebagai P besar. Oke, kita menyelesaikan yang pertama yang bagian A dulu. Yang A, gegel induksi dalam rangkaian. Nah, gegel induksi dalam rangkaian itu bisa menggunakan persamaan ini. Gegel induksi sama dengan DFB, perubahan gaya magnetiknya terhadap waktu, dt. Nah, di mana gaya magnetik itu sama dengan medan magnetik dikali panjang dari batangnya, kemudian dikali dx. dx per dt. Ya. Nah, kita tahu bahwa dx per dt perubahan jarak terhadap waktu itu sama dengan kecepatan ya. Nah, kalau dv per dt itu percepatan ya. dv per dt itu adalah percepatan. Tapi kalau dia dx per dt itu kecepatan.
Dan dari persamaan ini kita bisa menghitung besarnya geger induksi dalam rangkaian, yaitu geger induksi sama dengan besarnya medan magnet dikali panjang batang peki dikali kecepatannya. Nah, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Medan magnetnya itu 0,6 Tesla dikali panjang batang peki 40 kali 10 pangkat minus 2 meter dikali kecepatannya sebesar 12 meter per second. Oke, coba di sini bantu dihitung 0,6 dikali 40 dikali 12. Nilainya berapa? 288 enggak? 288 288 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ini satuannya volt. Atau bisa kita tulis jadi geger induksi sama dengan 2,88 volt. Ini yang A, besarnya geger induksi dalam rangkaian. Nah, yang B, itu arus dalam rangkaian. Arus dalam rangkaian. Nah, arus dalam rangkaian itu persamaan ini, geger induksi dibagi dengan hambatannya. Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitung besarnya nilai arus dalam rangkaian. Oke, tinggal kita masukkan aja nilai dari geger induksinya, itu kan 2,88 volt dibagi nilai hambatannya, itu sebesar 20 ohm. Oke, coba ini dibantu dihitung 2,88 dibagi 20. 144. Oke, 0,144 ampere. Ya, jangan lupa ditulis satuannya juga. Ini yang B. Selanjutnya kita bahas yang C. Yang C adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batang. Untuk menggerakkan batang. Nah, gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batang, di mana tadi kondisinya bahwa dengan menganggap gaya luar yang bekerja padanya itu dihilangkan. Untuk menghitung besarnya gaya, bukan untuk menggerakkan batang, kita menggunakan persamaan ini, di mana gaya sama dengan besarnya medan magnetik dikali arusnya, dikali dengan panjang dari batangnya ya, panjang dari batangnya. Oke, ini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Medan magnet itu sebesar 0,6 Tesla, dikali arusnya sebesar 0,144 ampere, dikali dengan panjang kawatnya, 40 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, sekarang ini coba dibantu dihitung. Nilai dari gayanya berapa? 0,6 dikali 0,144 dikali 40. 3,456 kali 10 pangkat min 2. Menit ya, yaitu 3,456 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya Newton.
Berarti nih, tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan batang itu sekitar sebesar 3,456 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Sekarang, lanjut kita bahas daya yang disipasikannya. Dalam hambatan. Daya yang disipasikan dalam hambatan. Nah, untuk menghitung daya, itu seperti biasa,